Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Sekarang kita lanjut ke gerak vertikal ke bawah ya, atau GVB. Ada 4 buah persamaan, tapi yang pokok adalah 1, 2, 3 ya. Baris 1, 2, 3 di sini ya. Ini hampir sama seperti GLBB tadi. Bedanya kalau misal gerak jatuh bebas ya, atau gerak vertikal ke bawah, itu kan ketinggian. Jadi di sini pakainya H. Kemudian pakainya percepatan gravitasi. Kalau kalian samakan, ini adalah sama. Ya, kalian tidak perlu menghafal semuanya, yang penting paham. Ya, kalian bisa lihat H itu sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ya, kalau tadi kan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Ya kan? Bedanya hanya di G dan di H. Kemudian untuk persamaan yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Untuk persamaan yang ketiga, V0T kuadrat Untuk persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Ya. Terus yang terakhir di sini jika ketinggian setelah T detik. Berapa ketinggian setelah T detik? Ya, H aksen ya, atau HT sama dengan H0 dikurangi setengah GT kuadrat ya. Jadi ketika benda itu dijatuhkan, setelah sekian detik bendanya itu sampai mana? Nah, biasanya ketinggiannya ditanyakan di situ. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di sini. Untuk H aksen, ketinggian benda setelah T detik. H adalah perpindahan benda. H0 ketinggian mula-mula benda. VT kecepatan benda setelah T detik, dan V0 kecepatan awal benda. Ya, untuk G percepatan gravitasi bumi yang kita biasa gunakan adalah 10 jika di soal tidak diketahui. Untuk T adalah waktu dalam sekon. Kita coba contoh soalnya. Sebuah benda dilemparkan dari sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Benda tersebut tiba-tiba di tanah pada selang waktu 5 sekon. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan yang diberikan kepada benda tersebut. Nah, yang ditanyakan kecepatannya berapa? Kita coba ya, kita bahas. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Sebuah benda dilemparkan dari sebuah gedung yang tingginya 20 meter. H-nya otomatis di sini 20 meter. Benda tersebut tiba di tanah pada selang waktu 5 sekon. Waktunya 5 sekon. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan yang diberikan kepada benda tersebut. Otomatis di sini yang ditanyakan V0-nya berapa? Ya, ditanyakan. Karena yang ditanyakan kecepatan yang diberikan. Jadi kecepatan mula. Kita gunakan persamaan yang mana? Persamaan yang pertama tadi. Jawab. H itu sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kenapa ini ditambah? Karena gerak vertikal ke bawah. Ya, kalau vertikal ke bawah itu searah dengan arahnya percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi kan selalu ke bawah. Kalau misal gravitasi ke atas, kita terbang nanti ya. Nah, jadi di sini tandanya positif. Nanti kita akan tahu jika sudah belajar gerak vertikal atas. Kita masukkan angkanya. H-nya adalah 20, V0-nya kita cari, T-nya adalah 5 sekon ditambah setengah dikali 10 kali 5 kuadrat. Kita hitung. 10 dibagi 2 bisa ya, ini 5. Jadi di sini ada 5 V0 ditambah 5 dikuadratkan 25 dikali 5. 1, 2, 5. Ini 20. Kita pindah ruas.
Agar tidak keliru, kalian bisa pindah ruasnya begini. 5 V0 ini kan positif, jadi negatif. 20 dikurangi 125 berapa? Negatif 105. 5 V0. V0-nya negatif 105 dibagi 5. Berapa? Kita balik di sini. V0 sama dengan berapa? 105 dibagi 5 adalah 21 meter per sekon. Di sini negatif. Kenapa ini negatif? Negatif ini ya hanya menunjukkan benda jatuh ke bawah. Ya, karena bendanya jatuhnya ke bawah, jadi tandanya negatif ya. Hasilnya adalah 21 meter per sekon. Mudah bukan? Ini hasil akhirnya ya, teman-teman. Selesai. Ini adalah contoh dari gerak vertikal ke bawah. Ya. Nanti kita lanjut ke gerak vertikal ke atas. Kita lanjut ke gerak vertikal ke atas ya. Untuk rumus pokok G VA ya, di sini sama seperti tadi G VB. Bedanya ini adalah negatif karena vertikal ke atas ya. Ke atas itu berlawanan dengan percepatan gravitasi. Jadi dia negatif. Kalian bisa lihat H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. VT sama dengan V0 dikurangi GT, sedangkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Ya. Untuk ketinggian maksimum dan waktu mencapai titik tertinggi, ini biasanya nanti digerak jatuh bebas ya juga ya. Atau ketika di GVA, H max-nya itu sama dengan negatif V0 kuadrat per 2G. Ini dari mana? Kalian bisa lihat dari persamaan yang bawah ini. Ini hanya dipindah ruas ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu menghafal banyak persamaan, banyak rumus. Kalian cukup paham tiga ini saja ya. Dari yang tadi GL, BB. Ya, paham tiga yang tadi persamaan GL, BB saja. Kalian insya Allah akan paham ini ke belakang. Oke, untuk T max-nya di sini V0 dibagi G. Ini dari mana? Ini loh. Ya. Dari sini ketika VT sama dengan V0 dikurangi GT. Ya, hanya dipindah ruas. Yang membedakan, nah di sini nih. Ini hanya T-nya yang sama dengan, H-nya sama dengan, ini dibalik. Oke. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di sini T max itu waktu mencapai tinggi tertinggi. T max itu untuk mencapai titik tertinggi waktu, H max ketinggian maksimum, V kecepatan benda. Ya, ini VT kecepatan akhir benda, V0-nya kecepatan awal benda, H itu perpindahan benda, G percepatan gravitasi bumi, sedangkan T waktu sama seperti sebelumnya. Kita ke contoh soalnya. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah waktu yang dibutuhkan bola sampai titik tertinggi. Yang B, tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut. Kita coba hitung satu per satu ya. Kita coba dulu tuliskan diketahuinya. Yang diketahui apa? Kecepatan awalnya. Ya, di sini V0-nya 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Yang ditanyakan di sini apa? Yang A, T-nya ya, waktu maksimum. Yang B adalah tinggi maksimum. Ini T max, ini H max. Kita coba jawab. Kalian bisa langsung pakai persamaan yang ini saja ya. Jadi enggak yang tadi H max sama dengan, tapi kalian kan
sudah paham nih persamaan yang H sama dengan V0 T di sini setengah G T kuadrat. Nah, ini negatif atau positif? Karena vertikal ke atas, dia negatif ya, berlawanan dengan percepatan gravitasi. Kita masukkan saja angkanya 20. Waktunya berapa? Sebentar ya, di sini ada keterangannya nggak? Bentar. Oh ya, waktunya kita cari dulu ya. Maaf, di sini yang ditanyakan T-max-nya dulu. Ini B ya, yang ini B. Maaf, A-nya kita di sini saja. T-max itu kita bisa gunakan VT sama dengan V0 AT. Nah, di sini apa? Negatif. Ini G ya. Karena ini adalah gerak vertikal. Kalau A tadi GL BB ya. Kalian yang penting paham bahwa A atau G itu percepatan. V0-nya berapa? Kita masukkan 20. VT-nya berapa? Karena dia akan mencapai titik tertinggi ya. Jadi sebuah benda nih, ada sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal ya. Ini 20 meter per sekon. Kemudian dia kan ke atas nih, tuk. Nah, dia sampai titik tertinggi di sini. Titik tertinggi. Kemudian dia jatuh lagi. Ya, sampai bawah lagi. Ini bolanya lagi. Nah, ini VT ini adalah benda ketika berada di titik tertinggi. Ya, ketika benda berada di titik tertinggi, kecepatannya berapa? 0. Kenapa 0? Karena benda ini ketika nyampai di titik teratas ya ini. Ketika nyampai di titik teratas dia akan berhenti sepersekian detik yang kita nggak bisa lihat ya. Maksudnya secara kalau dilihat aja kan baru naik kan sudah jatuh. Nah, dia sebenarnya berhenti. Nah, berhenti sepersekian detik ya, sepersekian sekon kemudian jatuh. Jadi VT-nya di sini adalah 0. Ya. Dikurangi GT 10 dikali waktunya kita cari. Nah, setelah ini gimana caranya? Kita pindah ruas aja ini 10T. Kalau ini negatif dipindah jadi positif. 10T sama dengan 20. T sama dengan 20 dibagi 10. Berapa 20 bagi 10? Ya, ini bisa dicoret ya nolnya. Gak usah pusing-pusing. Nah, tinggal 2 dibagi 1. 2 sekon. Waktunya 2 detik. Nah, kita masukkan ke sini ya. Ini T-nya. Kita masukkan ke sini. 2 dikurangi setengah. G-nya tadi 10 kali 2 kuadrat. Ya. Kita bisa kalikan 2 dikali 2, 4. Nolnya 140 dikurangi. Ya. Ini kan 2 kuadrat sama saja 2 kali 2. Bisa dicoret ya. Dicoret dengan ini saja biar kalian gak bingung. Ini 5. Nah, 2 dikuadratkan 4 dikali 5. 20. 40 kurangi 20. 20 meter. Jadi ketinggian maksimumnya ya ini H-nya dari atas sampai bawah sini. Ya, H max-nya sama dengan 20 meter. Selesai ya, mudah bukan? Ini yang A, ini yang B. Jadi caranya seperti itu ya. Kalian bisa gambarkan dulu ketika VT adalah waktu sampai atas ya, ini T maksimum atau kecepatan di atas itu sama dengan 0 ya. Jadi kalian hanya perlu mengingat 3 persamaan yang di awal tadi. Di GLBB, di GVA, GVB itu sama ya, yang bedakan hanya G, H, A, dan S. Oke, dan positif negatif itu nanti tergantung. Kalau vertikal ke atas negatif, vertikal ke bawah positif ya. Kalau dipercepat positif, diperlambat negatif. Oke, kita yang terakhir lanjut ke gerak jatuh bebas. Untuk persamaan pokoknya atau rumus pokoknya kalian bisa lihat H di sini setengah GT kuadrat, VT sama dengan GT, VT sama dengan akar dari 2GH
Ya, H itu sama dengan H0 dikurangi setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk T adalah akar dari 2H0 dibagi G. Ini kalian bisa lihat ini untuk perpindahan setelah T detik, kecepatan setelah T detik, ketinggian setelah T detik, dan waktu mencapai lantai. Ya, untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri di sini. Tapi untuk lebih mudahnya sebenarnya kalian bisa gunakan tadi persamaan yang gerak jatuh bebas itu kan sama seperti gerak vertikal ke bawah ya, benda yang jatuh ke bawah ya tadi. Nih ya, saya tumpuk di sini. Jadi kalian bisa gunakan gerak vertikal ke bawah ini. Bedanya, kalau misal gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya itu pasti 0. Namanya juga jatuh bebas, ya udah jatuh tanpa dilempar ya. Tapi kalau misal gerak vertikal ke bawah itu jatuhnya dilempar ya. Ini bedanya. Ini ketika benda jatuh ke bawah di sini nih. Nah, ini kan lantainya nih. Nah, ini V0-nya ada. Tapi kalau gerak jatuh bebas, ini nih. Sama nih, jatuh ke bawah juga. Ya, di sini. Bedanya di sini V0-nya sama dengan 0 ya. Jadi bedanya di sini kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, kalau misal kecepatan awalnya sama dengan 0, otomatis kalian bisa lihat ya, H-nya ini kenapa setengah GT kuadrat? Karena V0-nya 0, otomatis kan tinggal setengah GT kuadrat, gitu. Terus yang VT, ya, VT-nya kenapa GT kuadrat? Karena V0-nya 0, ya. Ketika di sini V0-nya 0, otomatis tinggal GT saja, ya. Yang ini juga sama. Ini kan V0 kuadratnya 0. Ya sudah, mati. Untuk gerak jatuh bebas sama seperti gerak vertikal ke bawah ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Bedanya kalau misal vertikal ke bawah itu ada kecepatan awalnya, tapi kalau jatuh bebas itu kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini yang menyebabkan V0 di sini jadi nggak ada semua. Ya, hilang semua. Kenapa V0-nya hilang semua? Ya karena kecepatan awalnya 0 ya, yang tadinya di sini ada V0-nya jadi tidak ada, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal banyak rumus, cukup 3 persamaan tadi di awal kalian paham. Nah, kalian akan bisa mengerjakan semuanya ke belakang sampai nanti gerak parabola dan gerak melingkar. Oke? Nah, kita lanjut yang terakhir di sini GJB dulu ya, gerak jatuh bebas. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dari gerak jatuh bebas. Buah mangga dengan massa 0,3 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 2 meter. Sedangkan buah kelapa dengan massa 0,3 kg jatuh dari pohonnya berketinggian 8 meter. Tentukan perbandingan waktu jatuh buah mangga dan buah kelapa. Yang B, perbandingan kecepatan jatuh buah mangga dan buah kelapa. Ya. Nah, yang bedakan kalau misal gerak vertikal ke bawah kan bola yang dilempar ya. Bola yang dilempar. Ya, ini contohnya, ini benda yang dijatuhkan, plek. Nah, kalau dilempar gini, dia berarti apa? Vertikal ke bawah. Tapi kalau saya lepas aja gini, itu namanya jatuh bebas ya. Saya lepas tanpa dilempar. Jatuh bebas. Di sini contohnya adalah buah mangga dan kelapa. Oke, kita menghitung benda yang jatuh tiba-tiba ya. Ya, namanya fisika, menghitung sesuatu hal yang ada di muka bumi ini, semuanya dihitung ya. Yang pertama kita tulis diketahui massa mangga ya, kita tulis saja mm di sini 0,3 kg. Untuk massa kelapa kita tulis mk di sini juga sama 0,3 kg. Ya. Yang ditanyakan, oh ya, di sini ketinggiannya HM itu 2 meter. Di sini HK-nya itu 8 meter. Yang ditanyakan perbandingan ya.
Jadi yang A itu perbandingan waktu jatuh buah mangga. T mangga, ya ini yang A. T mangga banding T kelapa. Ya. Yang B itu apa? Kecepatan jatuh. V mangga dibanding V kelapa. Oke, kita lanjut. Di sini otomatis kecepatannya bukan kecepatan awal ya. Atau kecepatan kecepatan akhirnya. Ya, karena kalau kecepatan awal, benda jatuh bebas kan tanpa kecepatan awal. Ini jadi VTM dan VTK. Kita coba jawab. Dah. Yuk, siapa yang bisa coba? Nah, kita coba deh. Yang A. Kita gunakan apa tadi? Oke, kalau misal tidak diketahui percepatan gravitasinya, G-nya berapa? 10 meter per sekon ya. Kita gunakan 10 saja. Nah, kalian bisa gunakan persamaan yang ini loh. H itu sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ya, kenapa saya gunakan persamaan ini? Karena di sini yang ketahui adalah ketinggian H-nya ya. Kemudian ada percepatan gravitasi. Ya, untuk V0-nya ini kan 0 nanti. Ya udah. Langsung aja ditulis H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Ini karena kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Oke, kita masukkan ketinggian dari mangga dulu ya. Ini H mangga 2 setengah dikali 10 kali T kuadrat. Berapa? Nah, kita bisa coret. Ini 1, ini 5. Ya. Jadi, T kuadrat sama dengan 2/5. Oke, kita tulis 2/5 saja ya. Selanjutnya untuk H kelapa ya, ini HK. HK kita tidak perlu tulis lagi seperti ini, langsung aja HK setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya setengah kali 10 ya, kali T kuadrat. Nah, kemudian ini HK-nya berapa? 8. Oke, kita lanjutkan. Ini dicoret, hasilnya 5. Jadi T kuadrat sama dengan 8/5 ya. Jadi untuk perbandingannya gimana? Nah, ini kan otomatis waktunya si mangga ya. Ini mangga. Yang ini waktunya si kelapa. Kita kasih perbandingan T mangga kuadrat ya sama dengan ya, di sini ada T kelapa kuadrat. 2/5 dibagi 8/5. Ya. Atau bisa dituliskan gimana? Kita pindah ruas. TM kuadrat per TK kuadrat. Ya. 2/5 dikali ya, kalau pembagian pecahan apa? Dibalik 5/8. Nah, coret ya, bener nggak dicoret? Tinggal 2 dan 8 bisa dicoret, coret lagi, coret. Ini 1, ini 4. Oke, kita lanjut. Otomatis di sini TM kuadrat per TK kuadrat sama dengan 1/4 ya. Kenapa ini tadi saya biarkan kuadrat daripada kalian mengakar 2/5 di akar berapa, 8/5 di akar berapa, susah kan? Lebih baik biarin aja dulu ya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini gampang diakar. TM per TK. Nah, 1 di akar 1 dong pastinya. 4 di akar 2. Jadi perbandingannya berapa? TM dibagi TK ya, atau perbandingan waktu mangga dan waktu kelapa adalah 1/2. Selesai, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa tadi? Kecepatan.
Kalau kecepatan kita pakainya ini ya, ini kita singkirkan. Ini sudah ketemu ya perbandingannya. Nah, lanjut kecepatan. Ini yang B. Kalian masih ingat tadi VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2GH. Ya, ini kuadrat. Karena V0-nya ini 0, nah kalian bisa tulis VT kuadrat sama dengan 2GH saja. Oke. Nah, di sini kita tulis M. Ini H, M. Punya mangga dulu ya. Kita cari VTM kuadrat, kan nggak tahu nih, 2 kali 10. Ketinggian dari mangga berapa tadi? Kita tarik ke atas, coba tinggi mangganya berapa? 2 meter ya. Nanti tinggi kelapanya 8 meter. Oke. Kita masukkan di sini 2. Berapa? 40 ya. Ini VTM kuadrat. Biarin deh kuadrat dulu ya. Satuannya apa? Mau ditulis? Kalau misal ini kuadrat, berarti di sini meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Kenapa ini tadi yang atas saya nggak tulis satuan? Karena kita mau cari perbandingan, jadi nggak pakai satuan, nggak masalah. Yang selanjutnya kita nggak usah tulis gini lagi ya, bisa langsung di sini VTK kuadrat sama dengan 2GHK. Oke, kita masukkan VTK-nya, kita cari 2 dikali 10, HK-nya tadi 8. 8 kali 2 berapa? 16, 160 VTK kuadrat ya. Next, kita cari perbandingannya. VTM kuadrat dibagi VTK kuadrat. Ya, kenapa saya perbandingannya dibagi gini ya? Perbandingan. Ini biar mudah ya teman-teman, maksudnya per ya, jadi banding itu kan sama saja bagi. Kita masukkan 40 dibagi 160. Nah, tadi kan daripada kalian mengakar 40 dan 160 berapa, itu sulit. Ini kalau mau dikasih satuan boleh meter persegi, sekon persegi ya, karena satuan dari kecepatan meter per sekon ya. Kenapa ini persegi, ini persegi? Jika kalian bingung, ini bisa dicoret, nolnya coret aja nolnya. Nah, 4 sama 16 bisa dibagi. 16 dibagi 4 berapa? 1. 16 dibagi 4, 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4, 4. Ya, jadi 1/4. Oke, atau kalian bisa tulis VTM per VTK. Nah, perbandingannya berapa? 1 diakar 1 tentunya, 4 diakar 2. Ternyata perbandingannya sama, 1/2. Selesai ya, mudah bukan? Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.